Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah menciptakan kita dari setetes air yang hina menjadi manusia yang sempurna dengan sebab amal dan ilmu. Yang mana Allah yang mempunyai 20 sifat yang wajib padanya dan 20 sifat yang mustahil padanya dan satu yang harus, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarku, memperbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Apa dalilnya? Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru. Dan Allah yang maha kaya yang mana Allah yang maha kaya lagi mutlak yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Sedangkan manusia itu lemah, dhaif, yang membutuhkan kepada sesuatu untuk menjadi kaya. Maka itulah manusia lemah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mempunyai sifat yang wajib pada Nabi dan mustahil pada Nabi dan satu yang harus pada Nabi. Itu al-a'radul basyariyatil lati la tuaddi ila naqsi ma bihi al-aliyati. Artinya Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan yang mana tidak mengurangi martabat mereka yang tinggi. Artinya Nabi selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan juga Nabi dalam melakukan dakwah kepada umatnya, setiap kata yang Nabi keluarkan, setiap apapun yang Nabi lakukan, itu tidak terlepas semuanya itu daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi langsung diajarkan oleh Sang Khalik, pencipta. Sedangkan kita belajar kepada guru, guru belajar kepada guru, sampai kepada silsilah keilmuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah YouTubiah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membahas tentang iman. Nabi menjelaskan di dalam hadis apa iman? Al-ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nabi menjelaskan bahwa iman adalah ma'rifatu bil qalbi, mengenal dengan hati, wa qaulun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, mengerjakan dengan anggota badan. Sempurna iman seseorang apabila hanya dua, yaitu mentasdikkan dan berkata. Karena orang yang masuk Islam ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kafir masuk Islam ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka disitulah seakan-akan mereka berkata, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka syariat segala apa yang ditentukan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib saya ikuti dan saya jalankan dan saya lakukan. Maka disitulah belum sempurna iman seseorang apabila hanya dia mengucapkan dengan lidahnya, mentasdikkan, mengenalkan dengan hatinya. Maka perlu dengan aksi. Maka belum sempurna iman seseorang apabila hanya berkata saja. Maka banyak di zaman sekarang orang yang hanya berkata tentang kebaikan sedangkan dirinya tidak melakukan hal tersebut. Mereka berkata, ayo bersedekah, ayo mengerjakan salat duha, ayo mengerjakan salat rawatib. Mereka berkata seperti itu, sedangkan mereka tidak melakukannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnani sufahaul ahlam yaqulu min qauli khairil bariyah.
la yujawizu imanuhum hanajirahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah fa aynama lakitumuhum faqtuluhum. Apa kata Nabi? Akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang muda berpaham jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairul bariyah. Apa? Maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurkan anak panah dari busurnya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, maka lawanlah. Apa kata Nabi? Faqtuluhum, maka lawanlah. Dalam hadis ini sudah terang bahwa sekumpulan orang-orang besok di akhir zaman, tentunya zaman sekarang, mereka mengeluarkan aksi, yaitu menyampaikan kebaikan, sedangkan mereka tidak melakukan kebaikan itu. Artinya mereka tidak beragama, tidak mengerjakan sholat, tidak berpuasa. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka katakan. Perlu kita perangi orang-orang. Dan juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu ariyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamarutuhu ilmi. Apa kata Nabi? Iman itu telanjang. Pakaian daripada iman adalah takwa. Dan perhiasan daripada iman waziyanatul haya, yaitu malu. Dan yang ketiga adalah dan hasil dan buah daripada iman adalah ilmu. Maka iman itu perlu dibalut dengan takwa. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Apa arti takwa? Al-imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi sirri wa alaniyah. Itu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu taala. Sirri wa alaniyah, terang-terangan ataupun secara sembunyi-bunyi. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu taala, bukan mengharapkan ridha manusia. Kita berlaku baik kepada sesama manusia. Kita berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlaku baik kepada Allah Subhanahu taala? Dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu taala, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan ridha manusia, bukan ingin disanjung, bukan ingin diagungkan, bukan ingin memamerkan. Maka setiap amalan, perbuatan yang kita kerjakan itu, baik itu amalan dunia, bisa menghasilkan pahala dengan sebab apa? Dengan sebab niat yang baik. Tetapi kebalikannya, amalan akhirah, setiap amalan akhirah itu bisa menjadi amalan dunia juga dengan sebab niat kita yang buruk, tidak menghasilkan pahala apapun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak amalan akhirah, betapa banyak amalan dunia menjadi amalan akhirah dengan sebab apa? Dengan sebab niat yang bagus. Kita makan, melakukan amalan dunia, hal yang mubah. Makan itu bisa menjadi pahala bagi kita dengan sebab apa? Dengan sebab niat kita yang bagus. Ya Allah, saya makan ini ingin menjadi kuat beribadah kepadamu. Maka amalan itu menjadi pahala bagi kita. Sedangkan kebalikannya, niat kita buruk, maka itu tidak menghasilkan pahala apapun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah summa yathiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Apa kata Nabi? Betapa banyak amalan akhirah kemudian menjadi daripada amalan dunia dengan sebab niat yang buruk. Maka perlu kita ketahui, setiap yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, kalau niat kita bagus, maka
akan mendapatkan hasil yang bagus. Sedangkan niat kita buruk, maka mardudat, maka sesuatu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sedekah kepada orang lain, membantu masjid, membantu fakir miskin, tetapi niat kita buruk, ingin disanjung, ingin mendapatkan pilihan, ingin dicoblos, maka ingatlah, apapun yang kita kasih itu tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan ajrun kepada kita. Masya Allah. Maka perlu kita ketahui, setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini, maka pasanglah niat itu dengan baik. Dan juga tentang iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, amarallahu taala bi an yakhruja man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Kata Nabi, apabila ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka masuk ke neraka, lalu Allah memerintahkan bahwa mengeluarkan daripada neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, orang-orang yang masih ada di dalam hatinya mithqala dzarratin, secuil, artinya sekecil bidi zarrah daripada imannya, maka Allah mengeluarkan dia daripada neraka. Ini keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada asalnya, yaitu mengucapkan tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Niscaya kita selaku orang yang beriman, insyaallah Allah akan masukkan kita dalam syurga, tidak melalui daripada penyiksaan duluan, tetapi kita insyaallah Allah akan masukkan kita melalui orang-orang yang soleh-solehah, melalui para anbiya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka dapat kita ambil kesimpulan daripada mau'idah singkat dari Al-Fakir ini, yaitu marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga melalui media YouTube, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Dr. Supian Ramli SAG MAG yang telah memberikan kami ilmu dari awal hingga akhir sekarang ini. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga beliau, dan juga mungkin dalam penyampaian kami ada kesalahan maupun kekhilafan, mohon maaf. Kami masih belajar dan masih menuntut ilmu agama, insyaallah. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Afwan minal khatai wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.